sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala masalahnya diberikan jalan keluar. Amin. Al-Fatihah. Masalah-masalah atau fenomena-fenomena
tentang Tijaniyah, baik yang terjadi di Indonesia pada khususnya atau yang terjadi di dunia. Intinya masalah Tijaniyah. Jadi di sana saya bahas, maka nanti kita di sini yang tidak bisa hadir karena mungkin keterbatasan, tapi mudah-mudahan kita nanti mendapatkan oleh-oleh dari para jemaah masyarakat yang hadir di acara di tempat tersebut. Amin. Amin. Baiklah, seperti biasa mari kita mulai majelis taklim kita pada malam hari ini dengan pembacaan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam hari ini kita masih membahas mengenai keistimewaan dan keutamaan hari Jumat. Masih hari Jumat ya. Wa minha, kata Sayyid Muhammad bin Amr al-Maliki rahimahullah ta'ala, di antara keistimewaan hari Jumat adalah al-amanu min fitnatil qabri, akan diberikan rasa aman, diberikan keamanan dari apa? Min fitnatil qabri, dari fitnahnya kubur. Untuk siapa? Liman mata yaumaha aw lailataha, terkhususkan bagi orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, ajalnya jemput pada hari Jumat atau malam Jumat. Kalau pada keistimewaan sebelumnya itu disebutkan bahwa orang yang wafatnya hari Jumat atau malam Jumat akan diselamatkan dari azab kubur ya. Azab kubur sebelumnya. Ini fitnah kubur beda ya. Azab kubur sama fitnah kubur beda ya. Fitnah maksudnya apa? Fitnah bukan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, bukan fitnah yang apa namanya? Atau ada istilah baru, fitnah lebih kejam dari nyesot apa namanya? Bukan fitnah menuduh orang yang bukan, yang diperbuat bukan ya. Fitnah di sini yang dimaksud adalah sebuah musibah atau kejelekan. Kan kalau yang menghubungkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Atau kemarin disalib odong-odong lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang terasa. Jadi akan diamankan dari fitnah kubur. Fitnah kubur berupa apa? Di antara fitnah kubur adalah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat mungkar nakir. Jadi ketika seseorang sudah dimakamkan di dalam kubur, setelah para muazzin, orang yang takziah atau orang yang mengiring di alam kubur, di kuburan itu pulang, malaikat mungkar nakir datang untuk menanyai tentang perihal agama atau segala sesuatu yang berkaitan dengan yang akan ditanyakan. Di antaranya tentang Tuhannya, tentang Nabi dan sebagainya. Itu adalah termasuk fitnah kubur. Karena kenapa? Kenapa ini dinamakan fitnah? Karena kalau orang yang gak siap untuk menghadapinya, itu akan gemeteran, akan takut, sehingga gak akan mampu untuk menjawabnya. Bukan hanya gak mampu akan menjawabnya, kalau orang yang amal ketika di dunia itu jelek, pas malaikat mungkar nakir datang saja, udah lihat wajahnya. Jadi wajahnya mungkar nakir itu fleksibel. Maksudnya gimana? Sesuai dengan amal dari orang yang akan didatangi. Kalau amalnya baik, mereka datang dengan kayak manis, sejuk. Jadi kalau didatangi dia nggak takut. Sebaliknya, orang yang amalnya jelek, buruk,
Yang muka mati datangnya dengan muka yang cemberut, marah, serem. Jadi sebelum ditanya aja dia udah ketakutan, udah gentar, udah gemetaran. Gimana mau jawab pertanyaannya? Jadi kalau kita mau ujian aja, kalau mau ujian UAS, kelulusan misalnya, meskipun kita mungkin sudah persiapan, tapi grogi, gemetar. Jadi sudah kita bayang dahsyatnya UAS, semuanya gimana ya? Nanti bisa aja ya, bisa lulus ya. Itu pas dibagikan soalnya bisa gemetaran, hilang semua. Pengalaman di kuliah saya pas di Madinah dari Aldo, itu memang terkenal di sana kalau ujian itu serem. Jadi di antara universitas di zaman orang-orang sana itu nggak milih, maksudnya mereka nggak tertarik karena berat. Meskipun beasiswa, sana beasiswa gratis, full gratis, belajarnya gratis, disediakan mes, tempat tinggal gratis, makan gratis, yang itu situ belajar aja. Tapi orang-orang di situ, orang-orang yang banyak, jarang yang mau. Prosentasenya bisa dikatakan cuma 5%. Paling banyak pelajar dari Indonesia 80%. Orang Yaman paling 5%. Selebihnya 15% orang Afrika. Orang Afrika. Jadi yang pertama banyak itu Indonesia, Afrika, baru orang Yaman. Yang lainnya ada yang dari Saudi, juga beberapa orang luar. Sedikit. Kenapa kok kemudiannya sedikit? Karena itu berat. Jadi kalau ujian gak ada istilah tengok-tengok, gak ada istilah nyontek. Bawa contekan aja, belum dilihat, kisahnya ada contekan. Kalau diperiksa kemudian ketahuan, wah, bisa dikeluarin. Jadi pokoknya kalau udah mau datang ujian, itu udah ada yang begadang sampai malam, saya pagi nggak tidur ya. Karena takut nggak bisa. Karena kalau nggak bisa, nggak lulus, itu bisa DO atau paling nggak ulang setahun. Jadi sistem kuliah di sana beda dengan di Indonesia. Misalkan semester 1 di Indonesia ada 10 mata kuliah misalkan. Kalau nggak lulus satu kan bisa ngambil semester berikutnya, ya nggak di Indonesia. Kalau di Yaman, di Hagof ya saya belajar itu kalau misalkan satu nggak lulus dari 10 mata kuliah ada satu yang nggak lulus, meskipun yang lainnya itu nilainya itu A, itu dia tetap ulang setahun, nunggu setahun. Dan kalau nganggur, kalau ulang setahun itu bayar. Jadi kalau di sana kan kuliahnya itu 5 tahun, jadi 10 semester di sana. Kalau di sini kan 8 semester, di sana 10 semester. Jadi beasiswanya cuma 5 tahun aja. Artinya gimana? Kalau yang mau nambah, bayar sendiri. Nah kalau nggak lulus berarti kan nambah tahun, ya nggak? Ya itu bayar sendiri. Kalau yang nggak lulus berarti bayar sendiri. Jadi bayar mata pelajarannya lulus ada sendiri berapa dolar ya. Kemudian biaya untuk tempat tinggal dan makannya ada sendiri. Makanya di sana berjuang mati-matian. Istilahnya gitulah mati-matian. Nah, saking beratnya itu ya, ada yang pas datang udah di ruangannya, terima soal, pas ngerjain, dia jatuh. Ngapain pingsan dia? Alhamdulillah. Kenapa? Karena saking takutnya, saking groginya. Jadi di sana pengawas itu bukan 1-2, satu ruangan pengawasnya bisa 5. Satu ruangan itu kira-kira 20 pelajar. Jaraknya jauh-jauh, satu meja, satu kursi, pengawasnya bisa 5. Dan pengawasnya memang sengaja diambil dari orang-orang pasar. Artinya kenapa? Artinya mereka juga nggak tahu. Kalau mereka ada yang nanya, nggak tahu. Ini soalnya gimana maksudnya? Nggak tahu. Pokoknya mandiri di situ, kerja sendiri dah. Rasain lah gitu. Emang sengaja diambil dari orang-orang pasar.
saking ketatnya. Jadi nggak ada istilah nyantai. Ada yang nekat ke kelas bawa buku, buku diselipin di baju. Wah, ketahuan di demo ini. Atau kalau enggak, semua pelajaran misalkan ujian 5 hari misalkan ya. Hari kelima nih. Hari 1, 2, 3, 4 dia lolos semua. Sukses. Hari kelima mungkin kalau sudah pusing ya, persiapannya mungkin pusing. Jadi dia mungkin akan bawa buku. Jadi dia nyoba untuk nyontek nih. Jadi bunyinya ketahuan sama pengawas. Orang pengawasnya 5, benar ketahuan. Tapi karena dia mungkin udah mentok ya, dia nekat buka buku. Bukunya diambil, nilainya itu dicoret. Jadi yang dia meskipun sudah mengerjakan dicoret, dan semua mata kuliah yang sudah kemarin dia ujian semuanya dicoret semua, gak ada nilainya. Saking berat. Makanya di sana kalau udah mau datang ujian itu udah. Ujian di sana satu semester ujiannya 3 kali ya. Jadi satu semester ujian 3 kali. Pertama ujian syahri, istilahnya ujian bulanan. Kalau sini kan ada UTS ya. Kalau bisa ada UTS. Di sana berarti sebelum ujian akhir itu ada 2 ujian. 2 ujian ini adalah untuk tiket masuk ke ujian akhir. Kalau 2 ujian ini nilainya untuk masuk mencukupi, dia ikut ke ujian akhir. Tapi kalau enggak, udah gugur. Jadi sangat beratnya. Itu di dunia ya. Di dunia menghadapi soal ujian semester doang. Itu bisa pingsan tadi. Sangat pingsan. Apalagi di alam kubur. Kita di alam kubur mau nyentak dari siapa? Kalau dulu terakhir mau contekan, nggak bisa. Jadi kemplang dulu ya. Jadi itu adalah di antara fitnah dulu. Pertanyaan dari malaikat munkar nakir. Fala yus'alu fi qabrihi. Ini keistimewaan dari orang yang meninggal, orang yang wafat di hari Jumat. Jadi Allah juga gak sembarangan ya mencabut nyawa seseorang yang hari Jumat. Tentunya orang pilihan, orang yang amalnya bagus, orang pilihan. Kalau bagus, soleh dan sebagainya, maka dicabut dari Jumat, dikasih istiqomah. Maka nanti dalam kubur fala yus'al, enggak ditanya. Malaikat munkar nakir datang cuma say hai, mengucapkan hai. Kamu dibebaskan dari pertanyaan dalam kubur. Sekarang kamu diberikan nikmat kubur. Masya Allah. Silakan sampai menunggu hari kiamat. Jadi dari dia mati sampai nanti hari kiamat, dia diberikan nikmat kubur. Sehingga di dalam kubur ini dia nggak terasa. Sampai menunggu hari kiamat nggak terasa. Tahu-tahu udah hari kiamat aja. Baru tadi saya masuk kubur, udah hari kiamat aja. Karena sangat enaknya mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau orang yang disiksa, sebentar aja perasaan sama banget. Ini banget disiksanya. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Baihaqi dan di Abu Dunya. Banyak ulama yang menghasankan dan banyak rawinya. Meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ati." Tidaklah seorang muslim yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat illa waqahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur, dari fitnah-fitnah yang ada di dalam alam kubur. Wa fil lafzi, dan dalam riwayat lain menyebutkan dengan lafaz yang berbeda, illa bari'a min fitnatil qabri, kecuali dia akan terbebas dari fitnah kubur. Dan dalam riwayat ini disebutkan illa huqiya al-fattan,
kecuali dia akan dilindungi dari fatan. Fatan itu fitnah-fitnah. Ya, dari fitnah dalam kubur. Kalau Hakim At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi di sini memberikan komentar ya, memberikan penjelasan dari hadis tadi. Wa hikmatuhu, apa hikmah dari diamankan dari fitnah kubur? Dari hadis yang disebutkan tadi, annahu qad kashafa lahu al-ghita' amma lahu indallah. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat, tirai atau penutup yang menghalangi dia dengan Allah itu dibuka. Jadi antara dia dengan Allah tidak ada penghalang lagi. Di anna jahannama la tasjuru fi hadzal yawm. Neraka jahanam itu ada prainya, ada liburnya. Jadi neraka jahanam itu enggak beroperasi fi hadzal yawm. Ini kata Imam Tirmidzi ya. Jadi neraka jahanam tidak beroperasi ya, tidak bekerja di hari Jumat. Artinya orang yang meninggal di hari Jumat berarti pas jahanam tidak sedang bekerja. Dengan kata lain dia berarti selamat dari jahanam. Amin. Meninggal hari Jumat sia-sia. Wa tuhlaku fihi abwabuha, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wala ya'malu fihi sultanuha, penjaga-penjaga neraka juga libur, gak berjaga di hari Jumat. Ma ya'malu fihi sa'iril hayat, kalau hari-hari yang lain mereka bekerja. Fa idza qabadallahu fihi 'abdan, ketika Allah mencabut nyawa seorang hamba di hari Jumat, karena dalilan bi sa'adatihi, itu adalah merupakan bukti, merupakan tanda bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu adalah orang yang bahagia. Wa husni ma'abihi, dan dia akan mendapatkan tempat kembali yang baik, surga. Ya karena neraka kan lagi ditutup ya, gimana mau masuk neraka? Akan ditutup. Kalau dia meninggal di hari Jumat, dia akan kembali ke tempatnya. Tempatnya cuma dua aja pilihannya, surga atau neraka. Nah pas dia balik, neraka lagi tutup, lagi libur. Ya udah berarti masuk ke surga. Itu logika yang diberikan oleh Imam Tirmidzi ya, mengomentari hadis tadi. Fa innahu lam yuqbal fi hadzal yawmil 'alim, karena sesungguhnya tidaklah diwafatkan, tidaklah dicabut nyawanya seorang hamba di hari Jumat yang mulia itu, illa man katabalahu sa'ada indahu, kecuali bagi orang-orang, bagi mereka yang sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang bahagia. Falidzalika yaqihi fitnatul qabri, jadi karena dia sudah ditulis sebagai orang yang bahagia, nantinya dia akan kembali ke tempat yang indah, maka dia dimatikan di hari Jumat. Maka jalannya dia setelah meninggal untuk menuju akhirat atau menuju tempat kembalinya dimuluskan. Termasuk yang ada di pertengahan jalannya kan fitnatul qabr. Sebelum dia masuk ke akhirat, kan dia transit dulu di alam kubur. Jadi karena dia kembalinya ke tempat yang indah, yang bagus, maka tempat transitnya juga dibagusi oleh Allah. Dibebaskan dari semua halangan, termasuk fitnah kubur, termasuk azab kubur, semuanya dimuluskan oleh Allah. Jadi mulus jalannya sampai ke surga. Di anna sarfahi nama dua tamyizul munafik minal mu'min, karena hal itu adalah untuk membedakan mana yang munafik, mana yang benar-benar mukmin. Jadi kalau orang yang benar-benar mukmin, di antara tanda ya, di antara tanda orang yang benar-benar beriman itu adalah meninggal di hari Jumat.
Ini di antara tanda. Jadi bukan berarti orang meninggalnya bukan itu. Oh, munafik tuh. Bukan berarti itu ya. Itu di antara tanda. Jadi ada tanda-tanda yang banyak. Di antaranya kalau orang yang meninggal husnul khotimah, apa namanya ini? Keningnya itu berkeringat. Kalau meninggal seperti ini, itu tanda dari Allah. Meskipun disemprot malaikat Israel itu nggak akan tertipu ya. Malaikat nggak akan tertipu. Termasuk karena dia bukan seperti yang dibuat-buatkan oleh si Mukidi ya. Katanya ada tuh kuburannya nggak pernah sepi ya. Jadi mungkar nakir cuma masih ngantri sekarang tuh, belum nanyain. Ini sudah dijawab beberapa ulama aswaja ya, bahwa itu adalah merupakan itu mungkin guyon, cuma hati-hati kalau guyon dalam akidah. Ini urusannya akidah. Akidah jangan sembarangan dijadikan untuk guyonan. Dia berfil sebuah hadis, dalilnya hadis ini, hadis sahih. Kalau Rasulullah SAW ketika orang dikuburkan, kemudian yang mengantarkan jenazah itu 7 langkah dari kuburannya, maka datanglah malaikat mungkar nakir untuk menanyakan. Jadi kuburnya udah sepi, berarti malaikat mungkar nakir nggak menanyakan. Maksudnya seperti itu. Maksud dari hadis itu asbab berburuknya itu adalah sebuah gambaran aja, gambaran bahwa ketika orang dikuburkan, kemudian yang mengantarkan itu sudah pulang, suara gesekan sandalnya itu sudah enggak terdengar, sudah sayup-sayup sudah terdengar. Makin lama makin. Dan itu menggambarkan tentang betapa sepinya alam kubur, betapa sepinya kuburan. Jadi sudah enggak terdengar lagi suara tanah. Dan pas itulah malaikat mungkar nakir datang. Itu hanya gambaran bahwa betapa sepinya alam kubur. Jadi gambarannya begitu. Jadi bukan berarti kuburannya nggak pernah sepi, berarti malaikat mungkar nakir yang menanyai. Ngantri. Antrinya pun berapa? Bukan gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati kalau guyonan yang berkaitan dengan akidah. Karena nanti barangkali orang awam itu nangkepnya itu serius, oh berarti serius nih. Lalu dijadikan patokan. Sama halnya dalam masalah fikih ya. Boleh guyonan kalau menyampaikan suatu ceramah ada guyonan nggak apa-apa. Untuk intermezzo ya, untuk mencairkan keadaan, jadi tidak tegak. Apalagi kalau malam-malam ngantuk misalnya. Kalau di kampung kan, kalau pengajian, tadi pengajiannya, iya. Kiainya lucu nggak? Saya gitu ya. Ramai nggak pengajian? Banyak gitu. Nggak ada yang ilmunya gimana? Apa yang didapat dari pengajian? Tentang apa? Ya bolehlah kalau pengajian disebut tentang guyonan. Tapi hati-hati, kita juga lihat jamaah. Ini goyangan ini masuk ke kalau jamaah yang kita hadapi. Jadi namanya kan mubaligh, menyampaikan sesuatu. Jadi kalau menyampaikan juga harus baligh. Baligh itu maksudnya apa? Bukan baligh, beda ya. Baligh dengan baligh itu beda. Baligh dari kata balagha. Maksudnya apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan audiens, harus sesuai dengan jamaah, sesuai dengan apa yang tingkat intelektualnya jamaah. Kalau jamaah itu para mahasiswa, boleh kita pakai bahasa intelek. Tapi kalau yang dari bahasa apa, yang dari apa orang-orang nenek-nenek, kakek-kakek, itu pakai bahasa inteleknya mereka ngantuk. Jadi karena mungkin ada guyonan yang disampaikan oleh beberapa balik tentang tayamum ya, misalkan tentang tayamum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini dari setelah tayamum nih. Tayamum itu kan sebagai pengganti wudu, gitu kan. Kalau wudu kan kita membasuh
kumur, muka, tangan dan sebagainya sampai selesai. Nah, tayamum sebagai pengganti wudu itu berarti basuh muka dan basuh bukan basuh usap ya, usap muka sama usap tangan. Itu tayamum. Itu kan pengganti wudu. Dan disebutkan dalam fikih bahwa tayamum adalah pengganti wudu dan mandi junub, mandi besar. Ya enggak? Ya. Ya. Jadi kalau pengganti wudu kan kita mengusap tangan sama muka. Nah, kalau pengganti mandi besar berarti gimana? Ya guling-guling. Dia ini guyonan ya. Guyonan padahal bukan gitu. Nah, orang yang awam nangkap tuh, oh berarti guling-guling ya, kayak mandi kucing berarti. Guling-guling. Takutnya dipraktekkan bener. Padahal ini kan maksudnya guyonan. Atau pas nyampein guyonan, pas jelasin sebenarnya jamaahnya ngantuk ya. Jadi setelah itu harus dijelaskan yang benar ya, bahwa tayamum memang ganti dari wudu dan mandi. Cuma caranya ya sama. Caranya basuh muka, usap muka sama tangan doang. Udah. Terus habis itu buka baju guling-guling. Jadi corona. Nanti dikira mulai kapan itu? Orang hina baru ya. Jadi bukan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu ada humornya, ya kita lihat keadaan. Memang masalah tayamum dulu juga para sahabat ya, itu ada yang kayak gitu juga ya. Ketika datang ayat tayamum, dia mempraktekkan tayamum yang umum untuk wudu. Tapi kalau misalkan dia itu mandi junub kena janabah sehingga wajib mandi, berarti gimana? Sahabat ini bingung karena baru turun ayat tayamum dan yang umum kaifiahnya juga mirip dengan wudu. Maka kalau untuk mandi berarti dia inisiatif sendiri. Oh berarti kalau mandi harus semua badan kena debu. Iya guling-guling. Ini sahabat ini, sahabat. Dulu pas waktu Rasulullah terjadi guling-guling dia. Setelah itu dia lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, mau curhat nih. Curhat. Gimana? Saya kan kena janabah, sedangkan saya nggak boleh mandi besar karena ada luka. Kemudian apa yang kamu lakukan? Saya guling-guling semua. Jadi semua badan itu kena debu semua. Terus gimana? Gak perlu kayak gitu kan Rasulullah. Cukup kamu usap muka dan usap tangan. Jadi kaifiahnya caranya sama seperti wudu. Ini mending ya. Dia ijtihadnya kayak gitu. Ada satu sahabat yang ini dalam masa perang ya. Satu sahabat yang terluka karena perang. Terus dia kena janabah. Mimpi keluar air mani janabah. Kemudian dia tanya sama sahabat yang lain, saya kena janabah. Kemudian gimana saya cara untuk menghilangkannya? Tayamum juga. Ada sahabat yang mengatakan tayamum itu untuk wudu. Terus gimana? Dia harus mandi. Ternyata dia mandi pakai air, sedangkan dia sedang terluka berat. Dia mandi pakai air, kemudian meninggal. Jadi dia pas menyesal yang lain, dia itu nggak bisa disalahkan juga ya, karena itu ijtihad. Ijtihad. Kalau orang berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi kalau salah dapat pahala 1. Ini bukan ijtihad masalah hukum yang sekarang ya. Oh berarti sekarang kalau misalkan hukumnya ini saya ijtihad ya, ijtihad masalah itu. Ijtihad masalah kebelakangan. Jadi itu keamanan dari fitnah. Sedikit lagi ya, sedikit garis. Wabilah dari antara istimewaan dari Jumat bukan fil Quran, bahwa hari Jumat disebutkan di Al-Quran di kota syirifin dengan penyebutan yang memuliakan. Jadi dimuliakan dalam Al-Quran. Duna sa'il ayat usbu. Kalau hari yang lain disebutkan di mana? Dalam surat Al-Jumu'ah. Jadi dijadikan nama surat. Dan di dalam surat itu juga disebutkan
idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, min yaumil jumu'ah, hari Jumat. Disebutkan hari Jumat, cuma hari Jumat. Hari yang lain nggak ada. Coba sekarang bukan ada nggak disebutkan hari Ahad? Paling kata Ahad itu Ahad doang ya. Ahad itu bukan hari maksudnya. Apalagi hari Minggu nggak ada. Adanya hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa sesuatu disebutkan apalagi dalam Al-Quran menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang istimewa. Dan hari ini diberikan pada kita Nabi Muhammad SAW. Wa min hadha di antara minum dulu. Di antara keistimewaan hari Jumat adalah annahu syahidu wal mashhudu, bahwa hari Jumat juga diberikan isyarat oleh Allah ya sebagai syahid wal mashhud. Dalam ayat yang surat Al-Buruj disebutkan wa syahidin wa mashhud. Ada kan? Di dalam surat Al-Buruj. Ini menurut tafsir. Memang di situ ulama berbeda pendapat mengenai tafsir dari kata wasyahid. Wasyahid di situ maksudnya apa? Tapi di antara ikhtilaf tersebut ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syahid ini kan sumpah Allah ya. Allah bersumpah dengan pertama was-sama bidzil buruj. Allah bersumpah dengan langit dan terus wal yaumil ma'ruf, dengan hari yang dijanjikan hari kiamat. Dan juga wasyahidi wa masyhud, bersumpah dengan hari syahid. Hari syahid itu apa? Para ulama mengatakan bahwa hari syahid adalah hari Jumat. Wa masyhud, dan hari masyhud adalah Yaumul Arafah. Itu salah satu pendapat dari ulama. Ada juga di sana pendapat yang lain mengatakan bahwa syahid adalah tafsir yang lain dari hari Jumat. Tapi di sini yang paling kuat adalah tafsir sebagai hari Jumat syahid. Jadi dijadikan sumpah oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah menjadikan sesuatu sebagai sumpah, itu berarti sesuatu itu punya nilai yang penting. Wal asri, demi waktu. Berarti waktu adalah merupakan waktu yang penting, sesuatu yang penting. Merupakan warning dari Allah bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Berarti kan wadduha, dan demi waktu duha, wasyamsi, dan demi matahari. Semuanya mempunyai sesuatu yang penting. Wa min hadha, di antara keistimewaan hari Jumat adalah annahu yaumul muddakhar li hadhihi ummah. Hari Jumat adalah hari yang dipersiapkan, disimpan oleh Allah, dipersiapkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah disebutkan rentetan keistimewaan hari Jumat, yang terakhir Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan bahwa semuanya itu keistimewaan yang berkaitan dengan hari Jumat, mulai dari pertama sampai sekarang, dari episode yang berapa itu kemarin ya, nggak ingat, sampai episode sekarang, itu semuanya diperuntukkan untuk kalian, bapak-bapak ibu, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa untuk antum semua. Ya. Alhamdulillah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah mendengar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, "Nahnu akhirun." Kita adalah merupakan umat yang terakhir. Umat yang nomor antrinya terakhir. Yang munculnya paling akhir. Paling buntut. Tapi as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita meskipun di dunia itu terakhir, tapi di hari kiamat kita akan jadi orang yang pertama. Jadi kita jadi orang yang pertama dan terakhir.
Orang yang pertama di akhirat, orang yang terakhir di dunia. Itu pun kata-kata yang didambakan oleh kaum di bumi. Kamu adalah yang pertama dan yang terakhir. Malah Berarti tidak dikeluarkan. Gitu boleh jadi. Iya. Jadi ketika boleh jadi Sofi, Aisyah, ya, kau adalah yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada banyak. Kita juga ya, umat Nabi Muhammad adalah merupakan yang pertama di akhirat dan yang terakhir munculnya di dunia. Jadi nggak usah bersedih. Baida'annahu utul kitab min qablina, meskipun umat sebelum kita itu diberikan kitab, mereka lebih dahulu diberikan kitab, mereka lebih dahulu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Wa utinahu min ba'di, dan kita menjadi orang-orang yang terakhir diberikan kitab, diberikan hidayah dan sebagainya. Sumahada. Jadi itu ya, meskipun begitu, tapi kita tetap yang pertama. Sumahada yawmul ladzi faradallahu alaihi. Dan hari Jumat adalah hari yang diwajibkan kepada mereka. Jadi aslinya, Pak, hari Jumat itu sebelumnya ditawarkan sama kaum-kaum sebelumnya. Ini kamu akan dikasihkan keistimewaan hari Jumat. Fahtalafu fi, tapi mereka itu berselisih. Ada yang berkalimat hari Jumat. Dan yang lainnya. Jadi mereka berpaling dari hari Jumat. Fahadana Allahu lahu. Kemudian Allah memberikan hari Jumat kepada kita. Fanasu lana fihi tabaun. Maka umat-umat yang lain itu statusnya sebagai umat yang berada di belakang kita. Mereka ngutip di belakang kita. Mereka sebagai pengikut di belakang kita. Ya tadi, karena kita kan di depan. Setelah kita urusannya rampung semua nanti di akhirat ya, hisabnya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Semua dari mulai pas pertama orang Islam sampai nanti hari kiamat itu sudah selesai semua. Baru umat-umat yang sebelum kita diproses. Lalunya berapa lama? Kemudian al-Yahudu Ghodar. Kita kan umat Islam diberikan hari Jumat. Hari rayanya hari Jumat. Ibadah yang agung hari Jumat. Kalau Yahudi itu hari Sabtu. Jadi hari raya mereka hari Sabtu. Makanya kan umat Yahudi itu diberikan salah satu syariat umat Yahudi dulu, kalau hari Sabtu itu harus di rumah. Jadi kalau hari Sabtu pokoknya ibadah. Kalau hari Ahadnya harus ibadah, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh cari duit. Kalau kita sekarang kan bebas. Hari Jumat mereka masuk bulan raya, boleh bekerja, boleh nyangkul, boleh ke kantor, yang sekolah, yang full day nggak apa-apa, yang penting sholat Jumat. Kalau umat Yahudi hari Sabtu hari besar mereka nggak boleh ngapa-ngapain, harus di rumah. Makanya Allah berikan cobaan untuk mereka. Kalau hari Sabtu itu di sungainya itu dikasihkan yang banyak, ikannya banyak. Jadi kan mereka kan imannya dicoba. Hari Sabtu pas hari libur yang nggak boleh kerja, ikannya banyak di sungai. Kalau hari yang lain ikannya dikit. Hari yang lain pas mereka itu nyari ikan, ikannya dikit. Itu coba dari Allah. Dan kemudian mereka orang Yahudi kan ya terkenal orang Bani Israil ya, antar kenal cerdas ya, orang cerdas, tapi licik. Jadi mereka ngakalin. Kalau gini, ngakal. Gimana? Jadi memang hari Sabtu mereka nggak keluar untuk nyari ikan, tapi pas hari Jumatnya, hari sebelumnya, mereka masang jaring dulu.
Disuruh dipasang jaring. Hari Jumat nih, hari Jumat pulang, Sabtunya mereka nggak ke sungai. Enggak, Sabtu kan nggak boleh. Jadi sebelum hari Sabtu mereka sudah nyiapin jaring dulu. Atau kalau pancingan udah dipasang dulu, dipanjang dulu pancingannya. Jadi pas hari Sabtu kan ikannya pada nyangkut semua. Nah hari Ahadnya baru diambil. Itu adalah rekayasa dari mereka. Tetap aja sama Allah itu merupakan pelanggaran berat. Pelanggar undang-undang Perpu nomor sekian-sekian tahun sekian. Makanya dihukum oleh Allah. Dalam Al-Quran kan disebutkan itu ya. Kemudian mereka dalam Al-Quran disebutkan sebagai apa? Diberikan hukuman mukanya, wajahnya diserupakan sebagai monyet. Karena mereka melanggar aturan Allah. Itu padahal satu dia tidak ke sungai dan cari ikan, dia tetap di rumah. Tapi yang jalan, yang kerja, jarinya, jalannya, haknya, pancingannya itu tetap ke Allah. Itu merupakan pelanggaran berat. Jadi harus dihukum. Mukanya jadi monyet. Itu mungkin yang dari situ nanti jadi cikal bakal dari yang ada di Jawa, kita kropos, sehingga kropos dan sebagainya dan pus-pus yang lain ya. Yang dijadikan teori manusia asalnya dari ketek ya, dari kerah. Itu mungkin dari mereka, Bani Israel. Setelah itu kan mereka pergi kemana-mana. Hijrah, ada yang di Australia, ada yang ke Jawa, ada yang di Mojokerto ya, kan ada ya. Di Tegal Kampus Mojokertensius, ada yang di Sokanus, Palali Peyangus, Wali Muslimin an Nabi Hurairah dan tadi Yahudu Ghadan dari kata orang Yahudi Sabtu, Wan Nasoro Ba'dahudi dan orang Nasrani itu hari Minggunya. Mereka hari besarnya hari Minggunya. Ya sekarang diwariskan oleh orang Kristen ya, mereka hari hari Minggu. Maka ibadahnya ke gerejanya mereka hari Minggu. Wali Muslimin dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda Allahu 'ala al-jum'ati man kana qablana. Allah menyesatkan atau membuat tersesat orang-orang yang sebelumnya tentang hari Jumat. Artinya apa? Allah memberikan hari Jumat pada mereka, tapi mereka menolak. Mereka berselisih, tidak mau. Kemudian mereka dari yang lainnya, fakana liyahud yawm sabti. Maka Allah memberikan untuk Yahudi sebagai hari besarnya adalah hari Sabtu. Fakana linasari yawmul ahadi. Umat Nasrani itu diberikan hari besarnya di hari Ahad. Fajar Allah bina, kemudian Allah memberikan kepada kita. Fahadana Allah, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita di yaumil Jumu'ati, untuk hari Jumat. Jadi itu beberapa keistimewaan hari Jumat ataupun malam Jumat. The end. Untuk khasais hari Jumat sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke babak baru. Yaitu kita tunggu minggu berikutnya. Dari Imam Fakir cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.